Salam dan bahagia calon guru penggerak Angkatan 6 Kota Manado. Koneksi antar materi modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Pertama, sekolah sebagai institusi moral. Sebagai sebuah institusi moral, sekolah adalah sebuah miniatur dunia yang berkontribusi terhadap terbangunnya budaya, nilai-nilai dan moralitas dalam diri setiap murid. Perilaku warga sekolah dalam menegakkan penerapan nilai-nilai yang diyakini dan dianggap penting oleh sekolah adalah teladan bagi murid. Kepemimpinan kepala sekolah tentunya berperan sangat besar untuk menciptakan sekolah sebagai institusi moral. Dalam menjalankan perannya, tentu seorang pemimpin di sekolah akan menghadapi berbagai situasi di mana ia harus mengambil suatu keputusan di mana ada nilai-nilai kebajikan universal yang sama-sama benar, namun saling bertentangan. Situasi seperti ini disebut sebagai sebuah dilema etika. Di saat itu terjadi, keputusan mana yang akan diambil? Tentunya ini bukan keputusan yang mudah karena kita akan menyadari bahwa setiap pengambilan keputusan akan merefleksikan integritas sekolah tersebut. Nilai-nilai apa yang dijunjung tinggi oleh sekolah tersebut dan keputusan-keputusan yang diambil kelak akan menjadi rujukan atau teladan bagi seluruh warga sekolah dan lingkungan sekitarnya. Sebelum kita bahas modul ini lebih dalam, kita akan mempelajari apa arti etika, apa arti moral, sehingga sekolah disebut sebagai suatu institusi moral. Apakah arti etiket? Apakah sama dengan etika? Adakah perbedaan antara etika dan etiket? Etika sendiri berasal dari bahasa Yunani kuno, etikos, yang berarti kewajiban moral. Sementara moral berasal dari bahasa Latin, mos jamaknya mores yang artinya sama dengan etika, yaitu adat kebiasaan. Moralitas sebagaimana dinyatakan oleh Bertens 2007 halaman 4 adalah keseluruhan asas maupun nilai yang berkenaan dengan baik atau buruk. Jadi moralitas merupakan asas-asas dalam perbuatan etik. Istilah lain yang mirip dengan etika namun berlainan arti adalah etiket. Etiket berarti sopan santun. Setiap masyarakat memiliki norma sopan santun. Etiket suatu masyarakat dapat sama, dapat pula berbeda. Lain halnya dengan etika yang lebih bersifat universal, etiket bersifat lokal. Rukianti Purwastuti Haryatmoko 2018. Prinsip-prinsip etika. Dainic Goossens 1998, seorang pakar pendidikan dan praktisi disiplin positif, mengemukakan bahwa pemahaman terhadap nilai-nilai kebajikan universal ini merupakan hal kunci yang perlu diajarkan kepada murid-murid kita. Selanjutnya, Goossens berpendapat bahwa bila kita ingin menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam diri seseorang, maka tumbuhkan pemahaman terhadap nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal bisa berupa antara lain keadilan, keselamatan, tanggung jawab, kejujuran, rasa syukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, berkomitmen, percaya diri, kesabaran, keamanan, dan lain-lain. Keterampilan pengambilan keputusan. Bapak Ibu calon guru penggerak, dalam keterampilan pengambilan keputusan, seringkali berbagai kepentingan saling bersinggungan dan ada pihak-pihak yang akan merasa dirugikan atau tidak puas atas keputusan yang telah diambil. Perlu diingat bahwa kegiatan pengambilan keputusan adalah suatu keterampilan. Semakin sering kita melakukannya, maka semakin terlatih fokus dan tepat sasaran. Sesulit apapun keputusan yang harus diambil untuk permasalahan yang sama-sama benar, sebagai seorang pemimpin, kita perlu mendasarkan keputusan kita pada 3 unsur, yaitu berpihak pada murid, berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal, dan bertanggung jawab terhadap segala konsekuensi dari keputusan yang diambil, sebagaimana digambarkan dalam gambar berikut. Prinsip pengambilan keputusan.
Etika sendiri tentunya bersifat relatif dan bergantung pada kondisi dan situasi dan tidak ada aturan baku yang berlaku. Tentunya ada prinsip-prinsip yang lain. Namun ketiga prinsip di sini adalah yang paling sering dikenali dan digunakan. Dalam seminar-seminar, ketiga prinsip ini yang sering kali membantu dalam menghadapi pilihan-pilihan yang penuh tantangan yang harus dihadapi pada dunia saat ini. KIDER 2019 halaman 144. Ketiga prinsip tersebut adalah: satu, berpikir berbasis hasil akhir, ends-based thinking. Kedua, berpikir berbasis peraturan, rule-based thinking. Dan ketiga, berpikir berbasis rasa peduli, care-based thinking. Suatu pengambilan keputusan, walaupun telah berlandaskan pada suatu prinsip atau nilai-nilai tertentu, tetap akan memiliki konsekuensi yang mengikutinya. Pada akhirnya, kita perlu mengingat kembali, hendaknya setiap keputusan yang kita ambil didasarkan pada rasa penuh tanggung jawab, nilai-nilai kebajikan universal, serta berpihak pada murid. Prinsip dilema etika. Bapak Ibu calon guru penggerak, marilah kita simak video berikut ini dengan seksama. Pengambilan dan pengujian keputusan. Dalam proses pengambilan keputusan, selain mengikuti 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, keterampilan yang telah Bapak Ibu pelajari pada modul-modul sebelumnya akan sangat membantu, misalnya keterampilan coaching. Karena keterampilan ini membekali seorang guru untuk menjadi coach bagi dirinya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk memprediksi hasil dan melihat berbagai opsi solusi sehingga dapat mengambil keputusan dengan baik. Selain keterampilan coaching, untuk mengambil keputusan yang bertanggung jawab, diperlukan kompetensi kesadaran diri, self-awareness, pengelolaan diri, self-management, kesadaran sosial, social awareness, dan keterampilan berhubungan sosial, relationship skills. Proses pengambilan keputusan seharusnya juga dilakukan dengan kesadaran penuh, mindful, dengan berbagai pilihan dan konsekuensi yang ada. Demikianlah sedikit gambaran tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Terima kasih.